menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di hadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya, setiap kejahatan ada sanksi hukumnya, dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, sejumlah kejahatan dan kezaliman saudara Joko Widodo termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus ijazah palsu Jokowi, kasus kebohongan mobil SMK, kasus pembantaian kilometer 50, kasus tragedi Kanjuruan, kasus tragedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019, kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rempang, kasus perampasan tanah rakyat di berdalih PSN di PIK 2, kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim, kasus perampasan hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kasus pembungkaman HTI dan FPI, kasus penistaan agama, kasus tuduhan terorisme pada ulama dan aktivis, kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah, kasus pecah belah umat Islam, kasus pecah belah parpol, dan perampasan kedaulatan partai politik, dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya harus dibawa ke proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Kelima, kasus dugaan ijazah palsu Gibran dan usia Gibran yang belum genap 40 tahun menjadikan Gibran Raka Buming Raka tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sekaligus memilih dan menetapkan wapres penggantinya. Keenam, kasus dugaan korupsi Gibran dan Kaisang yang telah dilaporkan Ubedillah Badrun di KPK, juga kasus dugaan korupsi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang pada kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera Timur juga harus diusut tuntas dan menjebloskan seluruh dinasti politik Jokowi ke penjara. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 21 September tahun 2024. Takbir! Allahu Akbar! Merdeka! Merdeka! Oke guys ya, seperti yang kalian dengarkan tadi, sebelum saya mereaksi ada netizen yang memberikan komentarnya atau memberikan tanggapan responnya terhadap Amin Rais CS ini, saya lebih dulu mau menanggapi ya. Jadi begini Pak Amin Rais, lebih baik atau alangkah bagusnya semua kasus-kasus ya, semua persoalan, semua masalah yang ada di muka bumi ini salahkan saja semuanya kepada Pak Jokowi. Itu memang paling enak, paling empuk, paling gampang ya. Termasuk jika Pak Amin Rais semisalnya nih, Bapak ke toilet lalu kemudian susah buang air besar, salahkan itu kepada Pak Jokowi ya. Apapun yang terjadi pada diri Bapak itu semua kesalahan dari Pak Jokowi ya. Jadi kalau dengan seperti itu membuat Pak Amin Rais puas, ya lakukan saja. Sudah terbukti dari people power yang gagal untuk dilaksanakan saat kemarin aksi di Solo itu guys ya. Nah sekarang mereka rencana ingin memaksulkan Pak Jokowi, memaksulkan udah nggak mungkin lagi nih guys ya. Tetapi misi selanjutnya adalah bagaimana agar Pak Jokowi sekeluarga ini bisa dipenjarakan setelah nanti Pak Jokowi selesai dari masa jabatannya ya. Dan tidak main-main, Amin Rais tadi juga menuntut bahwa ketika nanti Pak Prabowo sudah dilantik, maka dia minta kita semua rakyat Indonesia untuk menuntut MPR RI agar jabatan wakil presiden yakni Gibran Raka Buming itu dicopot ya. Nah ini yang saya bingung dari Pak Amin Rais, kenapa baru sekarang ya, kenapa tidak dari dulu-dulu ya, sebelum Mas Gibran itu mau dipasangkan dengan Pak Prabowo. Ketika dia mendengarkan berita tersebut, harusnya dia udah mulai bergerak ya, udah mulai teriak, udah mulai protes keras. Tetapi kenapa nih
Setelah semuanya sudah berjalan, sudah terpilih, baru dia menginginkan agar Mas Gibran ini dicopot ya dari jabatannya. Jangan gitu Pak Amin Rais, kalau emang Mas Gibran mau dicopot, copot juga Pak Prabowo, jangan cuma Mas Gibran ya. Dua-duanya dong. Kenapa? Apakah Anda hanya takut pada Pak Prabowo? Amin Rais ini dia mengidolakan atau pendukung dari Pak Prabowo ya, tetapi dia tidak atau membenci Pak Jokowi. Ya itu di sisi lainnya. Nah ini kan yang saya bingung guys ya. Dan saran saya kepada Pak Prabowo, karena Anda sudah terpilih menjadi presiden, itu karena kerja keras juga dari Pak Jokowi. Ada Pak Jokowi di belakang layarnya ya. Oleh karena itu kita berharap agar orang-orang seperti Pak Amin Rais CS ini ditegur oleh Pak Prabowo ya, agar mereka tidak melakukan aksi-aksi yang seperti ini karena memang meresahkan ya. Tetapi apapun itu guys ya, melihat track record kegagalan Amin Rais ingin menumbangkan Pak Jokowi dengan sampai detik ini tidak berhasil, saya yakin kedepannya juga akan terus gagal ya. Akan berhasil jika nazar dia yang waktu itu dia mau jalan kaki dari Jogja ke Monas, semisalnya Pak Jokowi menang, dia penuhi. Nah itu pasti akan berhasil ya. Tetapi selagi nazarnya itu belum dia penuhi, dia nggak bakalan berhasil. Nah guys, saya akan mereaksi komentar dari netizen yang ditujukan untuk Pak Amin Rais berikut ini. Dengan agenda memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Bapak Amin Rais and the gang. Bapak Amin Rais berpidato. Dia bilang dia mau mengajak seluruh rakyat Indonesia, tanggal 20 Oktober adalah waktu yang tepat untuk mengadili Jokowi dan dinastinya. Yang dimaksud Pak Amin Rais adalah dia mau mengadili, menyeret Pak Jokowi ke pengadilan beserta Gibran, Kaisang, Bobi menantu Pak Jokowi dan Kahiyang. Pak Amin, berdasarkan apa Bapak mau mengadili Pak Jokowi dan anak-anaknya serta menantunya? Bapak selalu mencari kesalahan Pak Jokowi ya dan anak-anaknya. Bapak tak punya bukti yang konkret, yang valid untuk menyeret Pak Jokowi dan anak-anak dan menantunya ke pengadilan. Itu makanya selalu Bapak cari celah apa yang bisa membawa Pak Jokowi bisa diadili. Ternyata tak ada. Pak Jokowi itu murni, bersih ya. Dia bekerja hanya untuk memajukan negara Republik Indonesia dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pak Amin, yang di sebelah Bapak itu selalu berteriak ingin menjadikan negara Republik Indonesia ini sebagai negara khilafah. Dan sebelahnya lagi, ya Bapak tua itu, yang selalu menggaungkan masalah ijazah palsu Bapak Jokowi. Bapak selalu bilang Pak Jokowi itu zolim. Zolimnya di mana Pak? Bapak banyak tuh menyatakan poin-poin kasus apa yang bisa mengadili Pak Jokowi. Salah satunya Bapak bilang adalah kasus ijazah palsu. Ijazah palsu udah basi Pak. Ya. Terus Bapak yang satu lagi, ini yang kasus yang paling penting Bapak bilang. Ini adalah kasus pembungkaman HTI dan FPI. Wow. Berarti selama ini Pak Amin Rais ya bekerja sama dengan HTI dan FPI untuk memakzulkan Bapak Jokowi, dan sekarang ingin membawa Pak Jokowi ke pengadilan karena Pak Jokowi sudah membungkam HTI dan FPI. Pak Amin, alhamdulillah Anies tidak menang jadi capres. Kalau tidak, HTI dan FPI akan berkibar kembali di negara Republik Indonesia ini. Ya. Habis itu Anda memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden dengan alasan ijazah palsu. Dan satu lagi, kenapa belakangan ini muncul akun Fufu Fafa yang selalu kalian goreng ya, semua pembenci Pak Jokowi menggoreng masalah Fufu Fafa. Dari pidato Anda, saya pribadi paham kenapa Fufu Fafa ini dimunculkan tiba-tiba. Karena Anda ingin memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dan Fufu Fafa ini muncul secara
bukan muncul secara tiba-tiba. Sama kayak dulu waktu pemilihan presiden di 2024 ini, tiba-tiba kalian munculkan dirty vote. Untuk apa? Sama. Ya, untuk memajukan Gibran. Kalau dulu untuk memenangkan Anies Baswedan. Jadi berhentilah kalian menggoreng masalah Pupu Fafa ini, karena Pupu Fafa ini kalian sendiri yang menciptakan. Ya, buat Pak Amin, Pak, Bapak udah terlihat lelah, Pak. Ya, istirahatlah. Di luar banyak angin, Pak. Takutnya Bapak masuk angin. Bapak juga udah maghrib. Ya, sebelum Bapak dipanggil, ada baiknya Bapak buat kebaikan untuk negara Republik Indonesia ini. Biar rakyat Indonesia ini mengenang Bapak sebagai orang yang baik, bukan sebagai provokator, pemecah belah rakyat, ya, yang selalu menggiring opini masyarakat untuk membenci pemimpinnya. Berhentilah, Pak. Cobalah bermain sama anak, cucu, istri. Sudahi semua ini. Apa keuntungan yang Bapak dapat? Yang ada dosa Bapak tambah banyak. Ya, Pak, buat seluruh Indonesia, ya, yang mencintai Bapak Jokowi, teruskanlah perjuangan kita semua ini untuk mengawal Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, dan untuk mengawal pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Tujuan mereka ini semua untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden, karena mereka masih berpikir bahwasanya Bapak Prabowo bisa menjadi teman sama mereka, berteman sama mereka seperti di 2019. Pak Amin, Bapak Prabowo bukan Prabowo yang di 2019 yang lalu. Bapak Prabowo sekarang sudah bercampur dengan orang-orang baik, orang-orang yang memikirkan kemajuan negara Republik Indonesia ini dan memakmurkan rakyat Indonesia ini. Ya, bersyukur Bapak Prabowo mendapat teman-teman yang baik. Di 2019 Bapak Prabowo salah memilih teman. Makanya Allah tidak mengizinkan Bapak Prabowo untuk naik menjadi presiden di tahun 2019. Waktu Pak Prabowo sudah bergabung dengan orang-orang baik, maka Allah mentakdirkan dia untuk menjadi pemimpin nomor 1 di negara Republik Indonesia ini. Ya, buat Pak Amin beserta gengnya, istirahatlah, Pak. Di luar banyak angin. Nah, Pak Amin, dengarin tuh. Itu nasihat bijak loh dari netizen yang menyayangi diri Anda. Di luar itu banyak angin. Ya, hati-hati Pak Amin. Jangan terlalu kebanyakan di luar. Istirahat aja di dalam rumah. Bermain bersama dengan anak cucu, ya. Kemarin-kemarin juga saya udah sering bilang kepada Pak Amin, rekreasi, berwisata, jalan-jalan kemana ke, ya, mengisi dengan banyak perbuatan baik, mengisi dengan banyak doa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena untuk dunia politik ini bukan panggungnya Pak Amin Rais lagi, ya. Sudah lewat, Pak. Masa Bapak sudah lewat. Sekarang saatnya Pak Amin Rais beristirahat, ya. Karena tanpa Pak Amin Rais pun Indonesia baik-baik saja. Ya, tanpa Pak Amin Rais pun Indonesia tetap berjalan. Ya, negara ini tidak membutuhkan orang-orang seperti Amin Rais, tetapi negara membutuhkan orang-orang yang mau berkontribusi, memberikan dampak positif, memberikan hal-hal yang bisa memajukan bangsa dan negara kita. Ya, bukan tiap hari tebar kebencian, tebar permusuhan, adu domba antar sama anak bangsa. Ya, oke, mudah-mudahan pesan ini bisa diterima dengan baik nih oleh Pak Amin Rais. Ayo gajang Pupu Fafa sekarang lagi. Mau nanya, emang benar beliau itu turunan Nabi? Padahal Nabi tidak pernah menebar kebencian. Nih ya, pentingnya memilih guru yang berperilaku baik dan keilmuannya. Bukannya kebalik ya lagunya. Nih ya, yang benar lagunya, dengerin.
Ayo, ayo Ganyang Habib Yaman, Ganyang Habib Yaman keluar NKRI. Itu yang bener lagunya. Salam NKRI, harga mati. Kalau saya beda guys ya, bukan Ganyang Habib Yaman, tetapi gini ya lagunya. Ayo, ayo Ganyang Firza Husein, Ganyang Firza Husein sekarang juga. Ayo Ganyang Fufu Fafa, Ganyang Fufu Fafa sekarang. Video ini sepertinya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Saya hanya ingin memberikan sedikit pendapat saya, meskipun mungkin pendapat saya ini tidak dibutuhkan. Sebagai seorang Muslim, peringatan Maulid Nabi adalah momen sakral. Sayang sekali di sini momen sakral ini malah diselipkan yel-yel yang menurut saya adalah sebuah namimah. Sebuah namimah adu domba. Karena apa? Sampai detik ini pun kita belum tahu siapa sesungguhnya pemilik akun Fufu Fafa itu. Itu ustadz, para ulama yang ada di video ini menyanyikan yel-yel itu dalam peringatan Maulid Nabi itu tujuannya apa? Itu entahlah ya. Kadang nggak nyampe gitu di nalar saya, kenapa sih ulama seperti itu? Bisa kan mereka melakukan hal itu dalam acara lain, tempat lain, tapi jangan dalam acara sakral keagamaan seperti ini. Sekiranya Rasulullah SAW itu melihat aksi kalian itu, apa kalian yakin baginda Nabi Muhammad SAW akan merasa senang dengan apa yang kalian lakukan itu? Pakaian kalian tuh serba putih, kesannya adem banget, kayak melihat para penghuni surga. Tapi nggak tahu ya, setelah ini kalian beneran jadi penghuni surga atau enggak? Kemarin di tempatku Maulid Nabi, penceramahnya kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung. Adem rasanya ke hati, bener, adem banget. Enak kalau penceramahnya tanpa habaib. Mantap kiai Nusantara. Oke. Pak Jokowi, sosok yang sederhana, dan dia nggak pernah kayak dengerin orang-orang yang hujat dia guys, karena emang ya percuma juga gitu loh. Sedangkan Tuhan aja ada yang benci, ada yang nggak suka, apalagi kita yang manusia biasa. Tapi kadang gue suka sedih guys, nggak tahu kalau misalnya kayak orang tuh menghina Pak Jokowi gitu loh. Nggak tahu sih gue, kalian pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Apalagi ini demokrasi ya, orang tuh bisa menyampaikan pendapat apapun itu, walaupun dengan kata-kata kotor gitu. Tapi beliau, dia nggak pernah ngebales guys sama sekali, nggak pernah ribet, dan orang yang menghina-hina dia juga tetap kayak udah diem aja gitu. Dia mah kerja aja, terserah orang pandangannya gimana. Kok bisa Pak Jokowi kayak gitu ya, hebat banget. Kalau zaman dulu kalian udah hilang loh. Jokowi plonga-plongo, Jokowi krempeng, Jokowi boneka. Setelah Pak Jokowi menunjukkan siapa dirinya, kalian teriak-teriak merasa tersolimi. Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, serba salah. Pak Jokowi nggak ikut-ikutan, kalian salahkan Pak Jokowi. Dikatakanlah dinasti, woi. Pemilihan presiden kemarin kan dipilih rakyat, bukan ditentukan oleh Pak Jokowi. Masih nyalain Pak Jokowi. Tapi di video kali ini aku mau mengatakan bahwa Pak Jokowi presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dari awal jabatan sampai di akhir jabatan selalu dipenuhi dengan hujatan, cacian, makian, bahkan fitnahan. Tapi yang membuat salut adalah Pak Jokowi tidak pernah membalas itu semua, tidak pernah memikirkan itu semua. Tapi terlebih Pak Jokowi menunjukkan hasil kerja nyatanya dengan ketulusan membangun Indonesia. Mungkin saat ini kita belum merasakan
secara sepenuhnya, tapi saya yakin di 2045 Indonesia akan menuju Indonesia emas, Indonesia maju. Pak Jokowi, sekali lagi sebagai rakyat Indonesia saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak, atas ketulusan Bapak dalam membangun Indonesia. Mohon maaf apabila ada rakyat yang memang kurang sehat, yang kurang berpendidikan, yang selalu mencemooh, mencaci maki Bapak. Intinya sehat selalu Bapak, we love you. Budi Aristiadi berharap Presiden Joko Widodo jadi bagian One Team Press Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keadaan negara memang makin parah. Jadi benar kan? Yang dari awal itu memang yang gila kekuasaan. Jokowi nggak akan bakal terima kalau Prabowo sendiri yang memegang negeri ini. Jadi dari awal Dewan Pertimbangan Agung itu udah direncanakan. Nah, rencana-rencana busuk dari awal 3 periode. Kemudian ditolak 3 periode. Ya kan? Ini memang udah makin parah aja. Jadi Jokowi ini sangat ketakutan. Memang biadab ini ya. Sangat ketakutan ya posisinya itu. Karena memang keadaan negara ini kalau Prabowo dilantik nanti akan terbongkar semuanya. Makanya kenapa gerombolan Mulyono ini termasuk ya dulu kan Menteri apa ini Kominfo ini pernah bilang di Pilpres 2024 kemarin, kalau mereka kalah mereka akan dipenjara. Jadi ketakutan mereka sampai segitunya, sampai segala cara digunakan untuk tetap berkuasa di istana. Jadi rakyat apakah masih harus diam seperti ini? Konstitusi diacak-acak dengan mereka. Mereka hanya ingin tetap kekuasaan itu langgeng, kan itu. Jadi tolonglah simak itu video tadi yang saya stitch itu. Tujuannya apa? Jadi Jokowi itu nggak rela, Mulyono itu nggak rela kalau dia nggak duduk di dalam istana. Karena rencana-rencana busuk mereka itu nggak akan berjalan setelah Prabowo dilantik. Jadilah upaya-upaya busuk mereka agar tetap berkuasa. Kita dari masa Pak Soekarno, Pak Harto, nggak ada watimpres seperti itu. Penasehat. Ini alasannya karena masih muda. Ya masih muda apa alasannya untuk menjadi watimpres? Hah? Kalau nggak untuk hanya keberlanjutan kepentingan penguasa yang lama ini kan? Ya Allah. Jadi rakyat kayak gini hanya diam kan? Hanya menikmati. Apa yang dinikmati sekarang ini coba? Kebobrokan penguasa. Sekarang partai politik semua udah bergabung di dalam istana. Jadi mana lagi yang ingin ibaratnya membela rakyat itu mana lagi? Nggak ada. Semua demi kekuasaan udah bergabung jadi satu. Elit politik partai-partai udah bergabung jadi satu. Hanya untuk berbagi mereka. Sumber daya alam kita ini dikuasain mereka aja. Rakyat itu mah terserah. Astagfirullahaladzim. Jadi rakyat akan diam aja seperti ini. Nikmatilah. Kita nikmatin. Kalau sempat rencana apa ini? Undang-undang ini disahkan DPR. Karena DPR udah pasti disahkan. Karena udah bergabung di istana. Kalau rakyat diam, maka selesai. Selesai negara kita ini. Kita lihat sekarang. Miris. Salam waras. Udahlah Pak, ya. Udah nggak usah terlalu emosi berlebihan, negative thinking. Karena kalau kita terus ngomel-ngomel, marah-marah, ngamuk-ngamuk, emosi, itu malah nggak bagus guys ya. Buat organ-organ tubuh kita. Amit-amit nih, kalau misalnya kena stroke dan sebagainya, ya jangan salahkan pemerintah. Tapi salahkan pikiran Anda yang serba negatif semua. Jangan keadaan Anda miskin, Anda susah, lantas kemudian Anda menyalahkan pemerintah. Punya masalah personal, punya persoalan hidup, salahkan kepada pemerintah. Ya, Anda miskin, Anda salahkan juga kepada pemerintah. Ya, memang pekerjaan orang-orang miskin adalah menyalahkan pemerintah. Sedangkan orang sukses atau orang yang ingin hidupnya lebih baik, dia akan berusaha, dia akan mandiri, dia akan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk bagaimana memajukan dirinya atau memajukan kehidupannya. Ya, lain halnya ketika dia memang pemalas, ya, lalu kemudian jatuh miskin atau keadaannya miskin, paling enak disalahkan pada ya pemerintah.
Nah, seperti Amin Rais tadi, ya, Opa Amin Rais. Segala sesuatu persoalan kasus-kasus yang ada di Indonesia ini ditimpakan semua kepada Pak Jokowi, dan itu dia jadikan alasan agar Pak Jokowi ini dapat dihukum, dapat dipenjarakan. Ya, bukan hanya Pak Jokowi, tetapi dengan anak cucu keluarga besar Pak Jokowi, semuanya pengen Amin Rais jebloskan ke penjara. Ya. Jadi menurut saya nggak ada gunanya kita bersikap seperti itu, emosi, ya, marah-marah. Apalagi seperti Amin Rais tadi yang ingin memaksulkan Mas Gibran setelah dilantik nanti. Ya ngapain tunggu dilantik? Kalau mau ya sekarang, ya sebelum dilantik, ya udah halangin aja Mas Gibran tuh, ya biar nanti Pak Prabowo didampingi dengan Pak Amin Rais. Biar puas, ya. Nah guys, kalau ditanya apakah saya bersuara seperti ini saya mendukung Prabowo Gibran, tidak juga, ya. Saya pemilih Ganjar Mahfud, saya pendukung Ganjar Mahfud. Hanya kalau mereka udah kalah ya udah, saya mengakui pemerintah yang sudah terpilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan saya tidak ingin ada oknum-oknum pihak-pihak yang ingin membuat kekacauan, yang tidak mau menatap masa depan, tetapi ingin negeri ini senantiasa rusuh, diadu domba, ya. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan. Karena mereka juga ingin mendapatkan kue-kue kekuasaan, tetapi karena tidak dikasih, tidak diberikan, ya akhirnya bersikap seperti ini, ya. Coba lihat Amin Rais selama pemerintahan Pak Jokowi, dia mendapatkan apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dihormati, disegani juga tidak. Ya itu karena perbuatan dia sendiri, mulut dia sendiri. Makanya dia sakit hati, dia kesal sampai dengan saat ini, ya. Dan setelah Pak Jokowi lengser nanti, dia juga pengen banget nih, ya, sebelum dia mungkin dipanggil Yang Maha Kuasa, dia ingin melihat Pak Jokowi ini harus pakai rompi orange masuk penjara. Oke guys, ya, pesan dari saya, ya kita tetap jaga persatuan. Jangan mau mendengarkan hasutan-hasutan orang-orang seperti ini, karena mereka semua hanya gila kekuasaan. Itu saja, sampai jumpa lagi.